belajar asik. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA untuk topik yang baru, yaitu gaya. Bu, kenapa ada gaya 1? Berarti ada gaya 2 dan seterusnya. Iya, karena topik gaya kita akan bagi pada beberapa sesi supaya menambah pemahaman kita lebih jelas. Oke. Nah, kamu tahu nggak apa itu gaya? Apakah itu gaya seperti kamu berpose di foto atau di video? Nah, mari kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini tarik tambang ya. Siapa pernah tarik tambang? Mungkin pada masa sebelum pandemik kita sering ikut seperti ini ya. Pada saat lomba 17-an, ada yang lomba menarik sekuat tenaga, ya kan? Atau mulai juga kamu perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat. Apa yang kamu lihat? Iya, kegiatan mendorong, ya kan? Mendorong meja sampai dia berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, kegiatan pada gambar-gambar tersebut itu disebut dengan gaya. Jadi gaya pada pelajaran IPA bukan gaya seperti ketika kita bergaya di depan foto ataupun depan kamera, ya kan? Nah, kalau begitu apa itu gaya? Ya kan, gaya adalah tarikan atau dorongan. Kuncinya di sini. Bisa tarikan, bisa dorongan. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan benda itu bisa berubah bentuk, bisa juga mempengaruhi gerak benda, bisa juga menggerakkan benda diam, atau sebaliknya, artinya benda yang di awalnya diam bisa bergerak, atau benda yang awalnya bergerak bisa diam, itu maksudnya. Kemudian juga bisa mengubah arah gerak benda. Oke. Tapi kata kuncinya dia ada di tarikan dan atau dorongan. Itulah gaya. Nah, manfaat gaya apa? Mari kita lihat. Yang pertama, mengubah bentuk benda. Contohnya di sini adalah ketika kita bisa mengoyak kertas. Awalnya kertasnya besar, ketika kita koyak, kita beri gaya, kertasnya menjadi lebih kecil-kecil, jadi berubah bentuk. Atau contohnya lagi dalam kamu misalnya membuat benda dari plastisin atau play-doh, berubah bentuk dia kan. Nah, ketika kita beri gaya, mau bentuk apa, bentuk buah, bentuk hewan, itu tadi. Jadi gaya itu mengubah bentuk benda. Kemudian mempengaruhi gerak benda. Artinya gini, misalnya dengan ketika kita beri gaya, dia bisa jadi lebih kencang atau lebih lambat. Misalnya ketika kita mengayuh sepeda, semakin kencang kita kayuh, maka akan menghasilkan kecepatan yang lebih kencang. Itulah mempengaruhi gerak benda. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan benda diam atau sebaliknya. Artinya gini, aturannya benda itu diam, tapi ketika kita beri gaya, dia akan bergerak. Atau benda itu awalnya bergerak, tapi kita beri gaya, dia akan diam. Contohnya di sini ketika bermain sepak bola. Nah, ketika bola itu belum ditendang, dia dalam kondisi diam. Lalu ketika kita tendang, berarti kita beri gaya. Kita beri gaya, dia aturannya bergerak, aturannya diam jadi bergerak. Nah, ketika bola itu sudah berjalan, terus kamu mau ketika dia hampir masuk ke dalam gawang, kamu tangkap. Nah, itu kamu beri gaya, dia jadi diam. Itu maksudnya. Kemudian manfaat gaya selanjutnya adalah mengubah arah gerak benda. Misalnya ketika kamu tadi bermain bola, bola tadi hampir mengarah ke gawang, kamu tendang, dia berubah arah. Jadi gaya juga mengubah arah benda. Nah, hal yang penting tentang gaya yang pertama, besar kecilnya gaya diukur dengan alat. Wah, alat apa itu? Apakah termometer? Mari kita lihat. Alatnya disebut dengan raca pegas atau dinamometer. Jadi kalau ditanya, apa alat mengukur gaya? Jawabannya neraca pegas ataupun dinamometer. Hal lainnya lagi adalah bahwa satuan gaya adalah Newton atau disimbolkan dengan huruf N. Wah, kok bisa ya? Karena gaya itu diambil dari nama Sir Isaac Newton, yaitu seorang ahli matematika dan ilmuwan besar yang merumuskan tentang gaya. Nanti kamu juga kalau kamu berhasil merumuskan sesuatu, namamu juga bisa dipakai pada apa yang kamu temukan itu, ya kan? Kemudian yang terakhir yang penting juga tentang gaya, bahwa besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik benda itu dapat ditunjukkan pada jarum skala, yaitu pada dinamometer. Tadi kan alat ukurnya adalah neraca pegas atau dinamometer, ya kan? Next, mari kita lanjut. Macam-macam gaya, ada gaya otot, yaitu dapat mengubah arah benda dan juga bentuk benda. Misalnya kayak kamu tadi nendang bola, itu gaya otot.
ketika kamu membuat plastisit, itu gaya otot, ya kan? Kemudian gaya pegas. Nah, gaya pegas itu mempengaruhi gerak benda. Misalnya kamu ketika menarik panahan, ya kan? Kemudian gaya gesek. Ini seperti kamu misalnya naik sepeda terus kamu rem. Jadi gerakan benda itu atau yang bergerak jadi berhenti, ya kan? Kemudian juga gaya magnet, ya kan? Gaya ini juga mempengaruhi arah gerak benda. Itu misalnya magnet yang dapat menarik benda-benda terbuat dari besi, ya. Kemudian gaya listrik ini juga mempengaruhi gerak benda. Kemudian gaya gravitasi ini juga mempengaruhi gerak benda. Mari kita lihat contohnya masing-masing supaya lebih paham. Nah, pada gaya otot ini tadi misalnya mengoper bola sepak, kemudian memukul bola kasti, ini mengubah gerak, ya. Kemudian menekan adonan kue, kemudian juga membuat tembikar. Tembikar itu dari bahan tanah liat, ya kan? Kamu buat guci, misalnya itu tembikar namanya, oke? Next itu gaya pegas. Nah, contohnya itu misalnya menarik anak panah, kemudian menarik ketapel, kemudian menarik karet. Ini adalah contoh dari gaya-gaya pegas. Kemudian gaya gesek ini contohnya mengerem sepeda atau mobil atau motor, ya. Kemudian ini keju yang diparut tadi, itu tadi kan katanya salah satunya tadi mengubah bentuk benda, ya. Salah satunya ketika keju diparut, jadi terjadi gesekan antara keju dengan parutan. Nah, keju yang dihasilkan itu lebih tipis, lebih kecil, ya kan? Itu juga akibat dari gaya gesek. Kemudian gaya magnet. Nah, paku besi yang didekatkan pada magnet tentu akan mengubah arah dari si magnet besi tadi. Pakai paku besi tadi ditarik ke magnet, ya kan? Kemudian ini contoh gaya listrik di sini yang dipakai adalah ketika kamu nanti misalnya ngambil penggaris plastik, kamu gosok-gosok di rambut sampai berulang sampai dia hangat. Nah, lalu kamu sudah siapkan potongan kertas kecil, kamu dekatkan penggaris tadi. Nah, penggaris tadi akan menarik potongan-potongan kertas. Nah, itu disebabkan oleh gaya listrik, ya kan? Oke, gaya gravitasi ini gaya gerak jatuh bumi, ya. Ya kan, benda yang dilempar pasti ke atas pastikan jatuh ke bumi. Artinya segala satu benda mau dari manapun terjatuh, dia akan jatuh ke permukaan bumi. Itulah nama dengan gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Oke. Nah, silakan kamu temukan contoh-contoh gaya lainnya dan nanti hubungkan dengan jenisnya, apakah dia termasuk gaya pegas, kemudian gaya gravitasi dan sebagainya. Oke, itu dulu untuk di pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih perdalam. Oke, sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.